Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nurbayhaqi dari kelas 11 OTKP 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang renang. A. Mengenal aktivitas renang. Yang pertama, manfaat renang bagi tubuh, yaitu meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah, meningkatkan kapasitas vital paru-paru, dan mempengaruhi otot menjadi berisi. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam renang. Yang pertama, aktivitas yang harus dilakukan sebelum renang yaitu melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kejang-kejang otot pada saat berenang. Mandi pada saat air pancuran yang tersedia sebelum masuk ke kolam renang. Yang ketiga, memakai pakaian renang yang berwarna atau tidak putih karena air kolam dapat menyebabkan pakaian berwarna putih berubah menjadi kekuning-kuningan. Yang keempat, mengamati kedalaman kolam dan menyesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Dan yang terakhir, jangan berenang dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang. B. Aktivitas yang harus dilakukan sesudah renang. Yang pertama, membasuh mata agar bersih dari kotoran. Yang kedua, jika telinga kemasukan air, diusahakan air bisa keluar kembali sambil loncat-loncat atau dengan cara yang lain. C. Keterampilan gerak renang gaya bebas. Yang pertama, posisi badan di atas air. Posisi badan di atas air harus sejajar dengan permukaan air atau streamline, yaitu keadaan tubuh rileks. Yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan suatu gerakan kaki yang benar, karena fungsi gerakan kaki sebagai alat keseimbangan, sedangkan gerakan maju ke depan sebagian besar ditentukan oleh tangan. Yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan lengan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. D. Keterampilan gerak renang gaya dada. Renang gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan. E. Pertolongan pertama kegawat daruratan di air. Yang pertama, tujuan PPPK air, yaitu untuk menjelaskan risiko pada kecelakaan di aktivitas air. Yang kedua, untuk memaparkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan aktivitas air. Yang ketiga, untuk memberikan informasi risiko kecelakaan di aktivitas air. B. Manfaat PPPK ke aktivitas air. Yang pertama, dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan air. Yang kedua, mengantisipasi risiko kecelakaan pada olahraga air. Yang ketiga, mengetahui penanggulangan kecelakaan di air. 2. Peraturan keselamatan di kolam renang. Yang pertama, alat dan fasilitas, yaitu sarana dan prasarana kolam renang yang standar. Alat bantu keselamatan, contohnya tongkat atau galah, tambang plastik, ban yang bertali, dan pelampung. Rambu-rambu keselamatan berenang, yaitu yang pertama, berhati-hatilah. Yang kedua, perenang-perenang pemula harus dijaga oleh orang dewasa yang mempunyai penggunaan alat keselamatan dan prosedur darurat. Yang ketiga, tidak boleh berenang setelah makan atau berenang perut dalam keadaan kosong. Yang keempat, pemanasan badan sebelum Anda berenang untuk mencegah kram. Yang kelima, jika Anda baru belajar berenang, sebaiknya belajar di tempat yang dangkal. Yang keenam, keluarlah dari kolam jika ada kilat dan petir. Yang ketujuh, jangan mengitari tepi kolam. Kamu bisa tergelincir dan mendapatkan luka atau jatuh. Yang kedelapan, jika diizinkan menggunakan peralatan, gunakanlah dengan hati-hati. Yang kesembilan, pastikan kolam tempat latihan Anda tersedia alat pengapungan dan peralatan penolong, serta petugas pengawas kolam renang atau lifeguard. Yang ketiga, tindakan pertolongan pertama kegawat daruratan di air. Yang pertama, berhenti bernafas secara mendadak. Kalau seseorang berhenti bernafas, apapun latar belakangnya, harus segera dilakukan nafas buatan. Yang kedua, memar. Memar terjadi karena trauma atau benturan benda keras. Tanda yang terlihat adanya benjolan pada bagian yang terkena benturan, pecah, dan darah masuk ke jaringan sekitarnya. Yang ketiga, syok. Pertolongan pertama mengurangi syok, yaitu syok merupakan reaksi tubuh yang ditandai oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat
penurunan persediaan darah pada organ-organ penting. Tanda-tanda syok. Yang pertama, denyut nadi cepat tapi lemah. Yang kedua, muka pucat. Yang ketiga, merasa lemas. Yang keempat, kulit dingin, keringat dingin di kening dan telapak tangan. Kadang-kadang pasien menggigil. Yang kelima, merasa haus. Yang keenam, merasa mual. Yang ketujuh, nafas tidak teratur. Yang kedelapan, tekanan darah sangat rendah. Yang keempat, kram. Kram merupakan kontraksi otot yang memendek atau kontraksi sekumpulan otot yang terjadi secara mendadak dan singkat, yang biasanya menimbulkan nyeri. Yang kelima, pingsan. Pingsan adalah suatu kejadian seseorang kehilangan kesadarannya. Hal ini sering terjadi karena kondisi fisik ataupun mental yang tidak baik. Yang keenam, tenggelam. Pertolongan pertama pada korban tenggelam adalah baringkan tubuh korban pada posisi telentang serta kepala menghadap ke belakang. Yang kedua, berikan nafas buatan dengan meniupkan udara nafas pada mulut korban. Yang ketiga, miringkan kepala korban dan buka mulut korban dengan jari-jari tangan Anda. Yang keempat, dalam posisi miring, periksa denyut nadi korban pada bagian leher. Yang kelima, periksa mata korban. Yang keenam, lakukan nafas buatan dengan menekan tulang rusuk dada pada bagian bawah berulang kali. Yang ketujuh, apabila nafas korban sudah normal, ubah posisi telentang menjadi telungkup, kepala dimiringkan. Dan yang terakhir, apabila PPPK yang Anda lakukan belum juga berhasil, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.